Hosana, terpujilah yang maha tinggi. Saudari-saudara terkasih, itulah pekik yang khas untuk hari Minggu ini, hari Minggu Palma. Hosana artinya berilah keselamatan, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, luputkanlah kami dari penderitaan. Penuh kepercayaan, Yesus disambut sebagai Sang Penyelamat yang akan membebaskan umatnya dari segala penderitaan, khususnya dari dosa dan kejahatan. Dengan Minggu Palma ini, yang juga disebut Minggu Sengsara Tuhan, dimulai pengenangan akan sengsara dan wafat Yesus. Maka sesudah Yesus disambut sebagai Raja Keselamatan, diwartakan dahulu nubuat sengsara dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4-7. Kemudian mada sengsara dari surat Filipi bab 2 ayat 6-11. Dan akhirnya kisah sengsara menurut Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai bab 23 ayat 56. Pusat perhatian adalah penderitaan Tuhan, tetapi sebagai sumber penyelamatan kita. Maka baik nubuat dari Yesaya maupun madah dari Santo Paulus berakhir dengan penyelamatan dan pemuliaan. Dan kisah sengsara sendiri sebetulnya bermuara dalam kisah kebangkitan. Maka walaupun sebetulnya Minggu Pengenangan Sengsara Tuhan, namun Minggu Palma menonjolkan kemenangan dan keagungan Yesus yang hari ini masuk kota Yerusalem sebagai Raja Putra Daud. Saudari-saudara terkasih, sebetulnya ada dua Injil dalam liturgi Minggu Palma hari ini. Injil pada pemberkatan Palma dan Injil kisah sengsara. Yang pertama menonjolkan peninggian dan pemuliaan Yesus, sedang yang kedua lebih kelihatan perendahan dan penderitaannya. Misteri pokok hari ini adalah kesatuan antara hidup dan mati. Maut hadir dalam hidup dan hidup mulai tampil di tengah-tengah kematian. Misteri ini paling jelas dikemukakan dalam nubuat Nabi Yesaya. Ia tahu mengenai penderitaan yang akan menimpanya, tetapi sekaligus ia yakin bahwa kepercayaannya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Ketaatan yang sempurna memampukan dia untuk menerima segala kemalangan, sebab ia tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan dan godaan. Tuhan Allah menolong aku. Ketegangan antara peninggian dan perendahan diungkapkan dengan lebih tajam lagi dalam madah Paulus surat Filipi yang dibuat berdasarkan firman Tuhan. Barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya sampai ke hinaan salib. Maka tidak mengherankan bahwa ia juga amat ditinggikan, sehingga semua makhluk di surga, di bumi, dan di bawah bumi bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Memang di salib kemuliaannya tidak kelihatan, tetapi bersama dengan penjahat yang bertobat,
kita pun berdoa, Yesus, ingatlah aku apabila Engkau telah memasuki kerajaan. Saudari-saudara terkasih, bukan hanya hidup dan mati, perendahan dan peninggian bersatu padu, juga harapan dan kekecewaan. Mereka yang menyambut Yesus dengan pakai Hosana 5 hari kemudian berteriak di istana Pilatus, salibkanlah dia. Bagaimana hati orang begitu cepat berbalik dari dukungan menjadi penolakan. Itu memang misteri kejahatan yang pantas kita renungkan pada hari-hari ini dalam pekan suci ini. Tetapi barangkali dapat dikatakan bahwa dasarnya adalah pengertian yang salah mengenai keselamatan yang akan dibawa oleh Yesus. Ketika Yesus dielulukan masuk ke kota Yerusalem, Ia disambut sebagai Raja. Terpujilah Raja yang datang atas nama Tuhan. Raja itu adalah Mesias, Al-Masih, Juru Selamat, tetapi sebagaimana diharapkan oleh orang Yahudi. Seorang raja politik penuh kuasa yang akan membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Tetapi ketika Pilatus memperlihatkan Yesus kepada mereka yang masih memakai pakaian raja, permainan dari Herodes, mereka tidak mengenal lagi raja yang mereka cita-citakan itu. Mereka lebih suka akan Barabas yang nampaknya lebih kuat dan berkuasa. Maka dengan satu suara mereka berteriak, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Yesus tidak menarik lagi, maka dibuang. Mereka mau mengikuti Yesus selama Ia menarik dan memberi harapan bahwa cita-cita sosial politik mereka akan dipenuhi olehnya. Tetapi ketika menjadi jelas bahwa bagi Yesus jalan kepada kemuliaan adalah jalan salib, jalan ketaatan kepada Bapa, maka kecewalah mereka dan menolak Yesus. Saudari-saudara terkasih, dahulu warna liturgi pada hari ini adalah ungu, sekarang merah. Ini bukan soal selera. Perubahan ini punya arti simbolis yang amat mendalam. Dalam perayaan liturgi, tekanan tidak lagi pada pertobatan dan puasa, melainkan pada pengharapan dan perjuangan. Liturgi memakai warna martir atau merah bagi Yesus. Dia adalah saksi iman, pelopor kita. Yesus memimpin kita dalam iman. Dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa, penuh kepercayaan. Dan Bapa menjawab kepercayaan Yesus. Seperti tertulis dalam surat Ibrani, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Kisah sengsara tidak berakhir dengan wafat Yesus. Doanya disalib, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Sungguh doa itu dikabulkan. Bapa membangkitkannya pada hari yang ketiga, dan itulah dasar iman. Akhir dari kisah sengsara menurut Injil Sinoptik
Matius, Markus, dan Lukas, dan yang kita dengar hari ini menurut Santo Lukas, diakhiri adegan kisah sengsara dengan pengakuan kepala pasukan. Sungguh orang ini adalah orang. Dan kita juga mengakui, mengimani bahwa jalan salib Tuhan adalah jalan penebusan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.